warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan role play terkait wawancara kepegawaian. Sebelumnya, saya Titus Bayu Anggraito dengan NPM 3071. Saya Septindralia dengan NPM 3107. Saya Anissa Septia dengan NPM 3076. Saya Dwi Ega Syafirani dengan NPM 3088. Saya Raditya Pratama dengan NPM 3110. Lama banget ya? Iya nih, lama banget. Tapi dengan waktu lama ini bikin kita punya waktu buat persiapan gak sih? Iya, kita juga bisa berdoa dulu biar nanti berjalan lancar. Selamat pagi, bisa perkenalkan diri Anda? Selamat pagi, perkenalkan nama saya Raditya Pratama Zahran. Saya memiliki pengalaman kerja sebagai desainer grafis di salah satu perusahaan ternama yang berada di Indonesia. Bagaimana cara Anda menghadapi konflik dalam tim? Saat bekerja sebagai desainer grafis, pernah ada konflik dengan tim marketing. Nah, itu soal konsep visual untuk kampanye besar. Tugas saya di situ adalah memastikan desain setiap brand itu sesuai, tapi juga memenuhi kebutuhan marketing. Nah, saya ajak meeting bareng, jelaskan alasan desain saya, lalu dengarkan masukan mereka dengan revisi dan menggabungkannya dengan dua sudut pandang yang berbeda. Nah, akhirnya desain itu disetujui bersama, kampanye berjalan, dan kolaborasi tim jadi lebih solid. Ketika tugas menumpuk, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Saya mulai dengan membuat to-do list harian, lalu komunikasi aktif dengan tim supaya tidak ada miskomunikasi. Kemudian tekanan itu justru membuat saya lebih fokus dan efisien. Selamat pagi, bisa perkenalkan diri Anda? Selamat pagi, saya Dwi Ega Syafirani, lulusan S1 Manajemen Universitas Tidar. Selama kuliah, saya aktif di organisasi kampus, divisi media dan informasi. Saya sangat antusias di bidang kreatif, khususnya kampanye media sosial. Selamat pagi, saya Anissa Septia, mahasiswa yang memiliki pengalaman MSIP dan memegang proyek di bidang desain dan digital marketing di suatu organisasi perusahaan, Gojek, dan Tokopedia. Bagaimana cara Anda menghadapi konflik dalam tim? Di Goto, pernah ada konflik kecil antara desainer dan tim konten soal prioritas elemen visual. Saya perlu cari solusi biar output tetap sesuai timeline dan semua pihak merasa didengar. Kemudian, saya mengajak diskusi terbuka, menjelaskan perspektif desain, lalu mencari jalan tengah bareng tim konten. Akhirnya, kami sepakat memakai versi kompromi, kerja tim makin solid, dan proyek selesai tepat waktu. Sedangkan saya waktu itu dalam tim promosi sempat terjadi konflik. Saya perlu memastikan agar semua anggota itu tetap kompak tanpa mengorbankan kualitas. Untuk itu, saya mengadakan diskusi terbuka dan juga membuka voting untuk menentukan desain terbaik. Akhirnya kami mencapai kesepakatan bersama dan proses tetap berjalan dengan lancar tanpa konflik lanjutan. Ketika tugas menumpuk, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Saya memilah mana yang penting dan mendesak. Setelah itu, saya mengatur jadwal dan delegasi sesuai kapasitas tim supaya semua bisa selesai tepat waktu dan tanpa burnout. Sedangkan saya menyusun skala prioritas, membagi waktu secara efisien, dan fokus menyelesaikan tugas satu persatu. Jika diperlukan, saya juga berkoordinasi dengan tim untuk memastikan semua pekerjaan selesai tepat waktu dengan kualitas yang tetap terjaga. Terima kasih atas partisipasi semua. Hasil seleksi akan kami umumkan minggu depan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.